Ta'ala fi kitabil karim wa laqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha lahum a'danun la yasma'una biha lahum a'yunun la yubsiruna biha ulaika kal an'am bal hum adall ulaika humul ghafilun. Shadaqallahul adzim. Ketua Komite Bapak Haji Surono yang kami taati, kami hormati, Ibu Kepala Sekolah, Bapak Guru, Ibu Guru, Wali murid, semua yang hadir di tempat yang mulia ini, mudah-mudahan Allah selalu memberikan barokah. Amin. Terutama diberkahi umurnya, Amin. iman Islam dan kesehatannya, dan mudah-mudahan pula berkah rezeki dan keturunan. Amin ya Allah. Fid dini wa dunya wal akhirah. Puja-puji kami aturkan kepada Allah atas segala curahan nikmat, rahmat, taufik dan hidayah. Hingga di pagi yang penuh dengan barokah, yang penuh dengan nikmat ini, kita masih diberikan satu kenikmatan yang sangat-sangat tak terhinggakan. Mungkin kita tidak bisa menghitungnya. Di antara kenikmatan yang sangat luar biasa adalah kita diberi kesempatan, kesehatan, bisa hadir di acara ini. Walaupun kita menggunakan undangan, ya Bu ya, tapi tetap yang namanya sempat, sehat, kemudian hadir, ini hanyalah Allah yang memilikinya. Kadang kita diberi kesempatan tapi tidak sehat. Kadang kita diberi sehat tapi tidak bisa hadir. Jadi yang kita rasakan pada saat ini adalah sempat sehat, bisa menghadiri acara ini. Ini sangat istimewa sekali. Maka wujud rasa syukur kita, terima kasih kita kepada Sang Pencipta, setidaknya kita bisa memanfaatkan waktu yang sebentar ini. Karena ini kan jam 8 dari tinggal berapa menit, bukan berapa jam ya, tinggal berapa menit. Mudah-mudahan kita ini semuanya mohon maaf Bapak Ibu, mudah-mudahan bisa mengambil hikmah Amin. dan manfaatnya. Kalau boleh mohon maaf ini ya, saya yakin di sini adalah semuanya orang pinter, apalagi yang namanya guru. Masa ada guru bodoh, kan tidak mungkin. Ya guru mesti pinter. Pamane sing bisa ngomong terdelengnya bisa ngomong kabeh kan ya Bu ya. Soalnya guru bodoh anaknya gitu ya. Maka dari itu kami mohon maaf ini sebelumnya. Padahal jenengan sudah termasuk bisa ngomong, tapi saya di sini disuruh ngomong gitu ya. Salawat dan salam semoga Allah melimpahkan kepada baginda Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, sekali lagi saya mohon maaf. Memang situasi kondisi saat ini yang hampir setahun lebih mungkin ya, masa pandemi ini sangat luar biasa sekali. Dari segi kesehatan, ekonomi, terutama agama, bahkan sampai iman pun ikut tergeser. Karena orang lebih gila ngurusi masalah imun, tapi sementara iman tidak dipikirkan. Kita rela jadi manuk, jadi burung, semprot, tipe, burung. Demi imun, demi kesehatan. Lakbet. Masya Allah. Bahkan yang namanya masker ini wah luar biasa. Ya. Tapi ada sebagian yang mereka tuh takutnya bukan takut karena virus, tapi takut karena aturan. Ada sebagian yang semacam itu. Sampai-sampai awal pertama adanya corona, jadwal acara saya yang sudah masuk hampir ada 150 tempat. Karena dari mulai Rajab, imtihan, nuzul Quran, halal bihalal, itu total dibatalkan semuanya. Ya, akhirnya saya beralih, berhubung tidak ada kegiatan, saya beralih wislah dodolan bewis daripada apa acara gitu. Akhirnya saya beralih dodolan Ibu, adol motor, adol itu tak beli habis mana bisa demi menjaga imun.
Untung istri saya pinter itu ya. Khawatir wah tak rewangi kok. Rewangi juga rongga dola-dola jero nang waduh. Nikmat ini sangat luar biasa. Ya. Kalau hanya cuman kita khawatir untuk jasad kita, itu ya memang sudah merupakan kewajiban. Tapi mestinya harus ada rasa khawatir untuk menjaga keimanan kita. Karena mereka berusaha menjaga fisik, menjaga jasmani, tapi mereka lupa bahwa dalam jasmani ada ruh. Di mana ruh ini juga butuh asupan, butuh masukan, butuh bimbingan, butuh pengarahan. Sementara ruh ini kering. Seandainya ruh ini bisa berbicara dan telinga kita mendengar, mungkin menangis, ya Allah. Gara-gara corona akhirnya orang keurus. Wong luwih mentingkan jasmani daripada rohani. Kenapa kita mengatakan iman tergeser? Hampir mayoritas orang berkeyakinan bahwa kematian itu karena makhluk. Di sini kan iman kita tergeser. Mati karena kecelakaan, mati karena musibah, mati karena bencana, mati karena virus. Ini kan tidak boleh kalau kita berbicara secara tauhid. Karena mati itu adalah milik Allah. Tadi dibacakan oleh Ibu Guru dalam ayat pertama, lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Hanya milik Allah, baik yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Termasuk kematian pun itu adalah milik Allah, bukan milik makhluk. Dan nyatanya ada yang kena corona, ya asalnya positif terus jadi negatif sembuh. Ada yang tidak kena corona mati, banyak itu. Ya. Ada yang ke Pontianak itu di swab negatif semua, itu nggak ada yang positif itu. Ternyatanya mati di kapal terbang. Ya. Ini mohon maaf ini kan berarti kan kalau di logika kan memang mati itu adalah milik Allah, bukan milik makhluk. Tapi informasinya katanya ada yang hidup satu set informasinya itu. Jadi yang berangkat tujuan dari pesan keluarga berangkatnya ke Pontianak, nggak taunya pergi dengan selingkuhannya ke Bali. Itu yang hidup itu satu itu. Boleh ya selingkuhan. Ya itu punya manfaat ya maksudnya terhindar dari kematian gitu ya. Akhirnya kan orang balik Pak. Akhirnya orang ini nggak berani pulang. Loh kalau pulang kan pertanyaannya bingung. Bisanya mati kabeh sampai urip dewa kan kita pribadi sih. Orang mbusekin nang di orang ini balik. Iya. Mohon maaf tapi ini berita hoak banget. Subhanallah. Ya. Olahraga secara logika bisa membuat manusia itu sehat. Tapi coba kalau kita baca, itu kan hanya urutan ke-8. Ya. Teman saya minton bareng di Setiabudi. Orang Pondok Martolo habis badminton ibu, ya berangkat kan sehat dong minton. Sempat main satu set, duduk di pinggir jendela dibuka kaos disampiraken, giliran digugah maning dijak pan main maning ninggal di saat itu. Alladzi khalaqal mauta wal hayata, yang menciptakan hidup dan mati adalah Allah. Liyabluwakum ayyukum ahsanul amal, yang semuanya adalah menguji kepada kita sejauh mana keimanan kita. Jadi kita tanamkan sebuah keyakinan syariatnya memang mati disebabkan karena apa, tapi kalau hakikatnya dikembalikan mati adalah milik Allah. Apunten ibu, anak bocah bayi ketiban kelapa urip. Masya Allah, yang ibunya mangan gemblong kalau nyusuni kelapanya tiba maring bayi apa ya? Masya Allah. Lah ya parudan wong kelapa kan siapa rasanya gitu. Belum lahir meninggal ada ya, yang sakit bertahun-tahun ibu nggak mati-mati ya, malah sampai sinonggoni mati. Ada orang sakitnya luar biasa, keluarganya bilang ayo mari ke rumah sakit, pengen cepet waras sore itu berapa puluh tahun yang lalu. Dari sing sakitnya mari rumah sakit
Wah nyong disuntik, wis tuwa kok disuntik. Ora nyong mau. Lah saiki lak kesuntikan. Lah kasih ibu sapa? Oh iya ya ngono kelingan. Allah wis dipaksa. Lu pun ndak ada mobil, wah itu pakai dokar itu. Wah yupir bagian bir cepet kebut mumpung gelem. Lah makanya orang sakit udah nggak bisa apa-apa. Yang rosok-rosok kan dipegang, dibedong, gini nyekel dokar, kebut. Babagan mobil, makanya kan dokar laka remnya ibu. Punya tahu hilang-hilang gitu kan dalam remnya nang dia. Jadi setelah naik barang ternyata lemnya hanya cuma di lidah ibu. Kalau itu gedenya baru berhenti, pas lek hilangnya sariawan, kecreknya blemone. Sing rosa cekelan dokar, pegawai dokar, sing meriang ucul banget. Orang bisa cekelan sih. Sing mriyang urip malah sing cekelan mati kabeh. Sing mriyang berkungkung tok. Nek gak mati dewek. Yang iki ora waras malah koyo kayak semplak ya Allah. Jadi kita harus tanamkan sebuah keyakinan, kita ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada saudara kita bahwa mati itu adalah milik Allah, bukan karena virus. Sebatas ikhtiar, sebatas usaha. Memang kewajiban kita al-insanu bitahyir wallahu bitakdir, wajibnya manusia adalah berikhtiar dan Allah lah yang mentakdirkan hidup dan mati manusia. Saya kira monggo sing cuci tangan, sing nganggo masker ya, mati pirang-pirang. Tanpa masker, tanpa cuci tangan, nyuruh orang wong edan nganggo masker. Tapi langkah berita anak wong edan mati karena corona langka. Ya ini kan satu yang dilogikakan yang nyata bahwa itu memang milik Allah kematian. Nah kayak wong edan boro-boro wong edan kenang virus wong masuk angin ora tahu. Amben tau ora wong edan tuku tolak angin. Apa wetenge priben-priben ada itu. Jadi boleh kita jaga imun tapi iman jangan sampai tergeser. Kita tetap amantu billah wa malaikati wa kutubi wa rusulihi wal yaumil akhir ala qadri minallah khairi wa syarr. Tetap kita tanamkan keyakinan adalah iman kita adalah kematian adalah milik Allah. Maka tadi di mukadimah saya bawakan surat Al-A'raf, di mana surat ini sudah artinya masyhur lah, artinya udah sering disampaikan oleh para ustaz, para mubaligh. Walaqad darabna li jahannam katsiran minal jinni wal insi. Allah menciptakan neraka jahanam. Penghuni paling besar adalah jin dan manusia. Mudah-mudahan bukan termasuk kita. Allah amin. Karena tidak ada orang yang ingin mati masuk dalam neraka, itu tidak ada. Mesti kepenginnya surga, walaupun hanya sebatas kepengin ya. Ya teman saya itu tiap malam kan ada di depan rumah itu biasa mabok-mabokan. Atau ketika saya tanya, "Gimana gawene mendem kayak kowe? Ngoteng mati pengen surga apa pengen neraka?" Surga. Dan apa sih aku? Mendem pengen surga sih kepriben. Kenapa Allah menyediakan neraka jahanam penghuni paling besar jin dan manusia? Ini karena ada tiga hal yang tidak difungsikan pemberian Allah tapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Di antaranya adalah apa? Lahum a'yunun la yubsiruna biha. Kita diberi mata, tapi matanya tidak pernah menangis untuk menyesali dosa. Matanya tidak pernah untuk melihat Al-Quran. Matanya tidak pernah melihat tadabbur alam. Karena alam sekitar kita ini banyak ayat-ayat Allah yang tidak tertulis. Dari mulai bangun tidur sampai mau tidur itu hanya cuma HP, Pak. Mohon maaf ini. Dulu pada waktu kita belum kenal HP, bangun tidur habis sholat subuh baca Quran. Ya, sekarang malah bukan baca Quran, bacanya HP karena Qurannya ada di HP, Pak. Mohon maaf ini. Ya, iya, abun tadi nggak kata. Temen saya kemarin foto pakai HP. Pas waktu pakai ada panggilan, Pak. Wah, hilang HP, Pak. Bubar ya. Sampai sekarang saya belum pernah apa itu khotbah menggunakan baca HP, itu tidak pernah. Sampai-sampai saking kekhawatirannya
saya hafalkan Pak materi khutbah. Jadi ketika khutbah kita tidak pernah pakai teks atau pakai HP, khawatir. Karena juga pengalaman lagi teman saya pas waktu khutbah kayak gini, pas angin kabur Pak, tulisannya kabur. Mikir anjukin dulu, wis kayu betul. Saya berusaha untuk menghafal itu untuk materi-materi khutbah. Iya. Bapak Ibu yang kami hormati, kemudian Allah menciptakan telinga, lahu ma'adanun la yasma'una biha. Tapi telinga diciptakan oleh Allah ini hanyalah untuk apa? Kita tidak pernah mendengar nasihat. Tapi saya yakin kalau Bapak Ibu pasti ada satu nikmat yang luar biasa, Pak, rindu dengan suara adzan. Itu otomatis. Aku tenang Ibu nggih. Yang bulan puasa sih Bu. Adzan maghrib nggih. Ya Allah, ora termatuan. Oke. Saya telepon metu mana bukan ada suara adzan mana metu. Maju maning turu mah ayo. Kon ora ten, kon depan aku juga muni sini mari ya Allah. Sangat rindunya untuk mendengar suara adzan. Bahkan di depan meja ini sudah disiapkan semuanya. Dalam radio, oh iya, syahadu an la ilaha illallah, astagfirullah. Asalnya bayang-bayang wong dalam jeng atau terus ikat hiji sana suara itu Pak. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa wa'fu anna. Baru pertama, wis mulai ngangkat gelas Pak. Ternyata radio berlanjut, asyhadu an la ya Karim ya penuh, ya Karim ya Karim. Jadi gede-gede kok ya Karim aduh. Ya kita ini kalau sudah di depan meja kan tangan ini nggak bisa diam Pak. Ana mirong di sekat kopi-kopi, wedang duduk, balik maning tempe loh, wedang maning. Ki anggere wedang bisa ngomong uwis, nyongus remuk nemen gitu Kalau sementara telinga kita ini hanya cuma untuk mendengarkan sesuatu yang indah, yang berkaitan dengan urusan-urusan duniawi, bahkan kita lupa tidak pernah ada asupan untuk telinga yang mendengarkan kaitan dengan hal-hal yang bersifat rohani dan sebagainya. Berarti kita tidak bisa memfungsikan pemberian Allah. Mata sudah tertutup, telinga sudah tuli. Lahum qulubun la yafqahuna biha. Kemudian Allah menciptakan hati, tapi hatinya tidak difungsikan. Dengan hati ini adalah satu peranan yang luar biasa. Nabi sendiri mengatakan, in salukat jasada kullu wa in fasadat jasada kullu ala wahya qalbi. Dalam tubuh manusia ada segumpal darah. Bila darah ini baik, semuanya menjadi baik. Kalau darah ini buruk, semuanya menjadi buruk. Apa? Hati manusia. Ini peranannya sangat luar biasa. Sehingga apa yang terjadi? Kata Al-Quran, ulaika kal an'am. Apabila sudah tidak memfungsikan pemberian Allah, maka dia itu seperti manusia, tapi bukan manusia, tapi seperti hewan. Subhanallah. Bentuk yang indah, wajah yang cantik, wujud yang bagus, tampan, hanya seperti hewan. Karena tiga hal ini tidak difungsikan dengan baik. Ya, mohon maaf kalau kita memang mudah-mudahan termasuk orang yang bisa memanfaatkan tiga hal ini. Allahumma amin ya. Ya, ngapunten Ibu, karena sekarang manusia itu jiwanya kadang-kala jiwanya pemaaf itu rata-rata hampir jiwanya pemaaf itu ya, ada sumbangan, maaf, ada bantu, maaf, terus jiwanya pemaaf rata-rata begitu. Jadi anak wong misya, maaf itu harus kok. Jadi wong misya, ya lebih halal saling maaf atau kadang-kadang anak sing pelite ora umum. Paringi pakasi, lah aja. Jajan pun, lah jajan. Segam pun, lah segam. Ya misya gledek pakasi mriki. Hawa, ngemis barang bayu. Kan sira mbok nyula yo. Ya aku perlu ngucap mis barang, bang apa-apa sih. Pol men kata melodi. Namun tadi kata ulaika kal an'am, mereka tidak ubahnya bagaikan hayawan, balhum adallun, bahkan lebih sesat daripada hewan. Karena hewan di mata Allah tidak ada pertanggung jawab, semuanya akan dilebur. Tapi manusia
Maka ada cerita manusia ketika mendapati siksa kubur, mereka mengatakan, ya laitani kuntu turaba, ya Allah, jadikan kami debu, jadikan kami pasir, hancurkan kami ya Allah, kami tidak kuat menghadapi siksa yang sangat berat ini. Maka di dalam At-Tin itu ada keterangan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, sungguhnya Allah menciptakan manusia dalam bentuk yang sempurna, tapi kalau manusia tidak seperti manusia, summa radadnahu asfala, akan tempatnya tempat yang paling dasar. Apalagi dalam situasi kondisi yang sekarang ini, mohon maaf ya, subhanallah ya, diakui atau tidak, manusia itu hampir yang tidak menjalankan segala apa yang diperintahkan Allah, berarti mereka sudah jelas menjadi hewan ini. Dan seperti rentenir, kan orang mengatakan lintah darat ya, manusia tapi menjadi lintah ya. Laki-laki yang suka menjajakan cintanya ke sana kemari diarani buaya darat ya, ya kewan maning apa saya kira tambahannya kucing garong, terus lebih ngeri mati gitu ya. Ya, maling sing biasa pencolot konek kereta diarani bajing loncat. Wong sing pindah-pindah politik lagi kutu loncat, kan kewan maning. Ya, pusawadon ayu tapi mien dari WTS ya, saya kita di PSK, oleh ngarani kupu-kupu malam, ya kewan maning. Ya. Lanang wadon kumpul bareng diarani kumpul kebo, pengonan nikah sih, ya kewan maning. Sampai kadang ada wong gagaya potet dan gagaya kayak jarang. Jarang orang katokan gagaya sih ini. Jadi mungkin manusianya pada marinding ada nih, saya hewan kamu jadi hewan kabeh. Wong sikil bae, sikil enggak penyakitnya gede oli ngene kaki penyakit kaki gajah lah, kakine wong menang. Kok teng sing grimi-grimi jare ngene semut. Ya kewan maning. Allah karim wis pol pentol nemen wis pokoke hewan. Dan ternyata memang hewan itu lebih istimewa dibandingkan dengan manusia. Lah ya contohnya kayak larutan sabada, kan dinung sehat. Susu beruang ya, sehat ya. Kopi luwak, oh nikmat, kecap bangun. Cap orang tua mendem bah itu. Jadi wong nggo cabe mendem. Orang kayak kewan-kewan mana nggo cap malah tambah. Allah. Namun tenang kata Pak, meskipun sekarang di NTT sana sekarang sudah dilegalkan Pak, minuman keras sudah dilegalkan di sana, bahkan untuk menjadi sebuah kebanggaan dan sebagainya. Padahal itu kalau dalam Al-Quran dikatakan sebagai umusuk, ibunya kejahatan, abusuk, bapak kejahatan, sumbernya adalah minuman keras. Dari mulai Manson, Brandy, Whisky Cola, Double Kiwi, AO, Martini, Sap Kijang, Sap Menjangan, Sap Tumis, Sap Gudeg, Kopi Miring, wah wis rumah yang berangkal dan sebagainya. Memang tak kapal kenapa? Mendarani sing haram AO toko, AO ya. Maka kita kembali bahwa mari kita fungsikan tiga hal itu, mata kita, hati kita, telinga kita. Ini banyak ayat-ayat Allah yang tidak tertulis, Pak. Sekarang kalau kita lihat hujan, air hujan, subhanallah, ini benar-benar luar biasa. Rasanya asrep, Pak. Tapi tiba namari mengkreng, jadi pedes. Neng asem, jadi kecut, subhanallah. Ya, neng tebu, jadi manis. Ini sifat rahman rahimnya Allah diberikan untuk seluruh manusia. Lalu sampai kadang-kadang petani-petani jagung kan nanti bingung Pak. Lalu nandur jagung sawijin, udan mudun bro, tukuli bisa anak borose, anak bodonge, anak jagunge, nempel neng bagal muter, terus dibungkus laras. Sing go ajib maning ana rambute. Waduh. Nanti petani yang bisa rambutnya ya wong nandur dalai rambut ya. Seakan-akan rambut ini penghalap, padahal ada manfaatnya Pak. Kalau menurut herbal itu kan dikumpulkan, disuci yang bersih, kemudian nanti direbus air 3 gelas menjadi 2 gelas, disaring yang bersih. Itu untuk dikonsumsi bagi orang yang mudah kembung Pak. Yang sering kembung wetenge, sering masuk angin itu konsumsinya pakai godogannya rambutnya jagung. Kamu saya tahu nyoba, ya dulu, cuman
secara akal wong jagunge dipangan ngentutan apa maning rambute kan. Lah yo ngadus sing kebon. Yang kadang-kala banyak hal sebetulnya banyak apa itu herbal obat-obatan yang pakai wong sing ngarane godhong gedang bisa kaya wae godhong gedang. Iya digelar dari sega dari ayam ya. Ngapunten iki. Kita kembali. Jadi banyak sampai-sampai ada ayat yang mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenikmatan Tuhan manakah yang kamu dustakan? Karena kamu sing ora pada mensyukuri nikmat. Jadi Allah sampai mengingatkan ayat ini sampai dibolak-balik sampai nampaknya lebih Pak, dalam sebuah satu surat ini. Wabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Kenikmatan Tuhan manakah yang kamu dustakan? Paus iwak tunjali nanti bukan miliaran tahun dari dulu sampai triliunan. Belum pernah mendengar ada ikan habis gitu. Walaupun dulu ada menteri susi yang mengatakan itu yang kecil-kecil jangan diambil nanti habis, tidak ada bibitnya sih. Emang ikan itu bikinan manusia kan, udah teri ya teri, orang mungkin teri pun gede orang mungkin Bang. Ngapunten ini kadang-kala kan berpikir hanya cuman ya, sesaat tapi subhanallah ya itulah tadi. Lalu Gusti Allah kan mentong iwak gampang Pak, kucing pe dalam laut Pak. Dan karena kan anaknya kuda laut, anjing laut, singa laut Pak. Lah kucing laut Pak. Terus kena doyan iwak, doko epot maring iwak, tapi Gusti Allah menciptakan kucing di maring banyu. Ya tadi selamat iwak nih kan. Memang saat kita ya memang karena nilai sosial kita sudah berubah Pak. Dulu kalau ada orang makan kucing ngenteni apa nomor andas ya untuk apa rio. Lah saiki bandeng presto duri lunak yang tongkar. Jadi kucing dan kertas to kayak gitu. Ini mau kertas to kayak gitu. Ayam ya kayak kue, kemudian ada wadang, saya kira apa wadang, apa namanya cikcer, orang dinangan terus ya. Jadi ayamnya teluk ya tahu, teknologi semakin canggih semakin susah aja luruh banget. Tapi nasib ayam memang ngeri Pak. Kadang-kadang iri gak ada kucing, lah kucing mah metu apa manjing rumah ayam kan ya Allah menggelodel be itu. Iya, mulai kadang-kadang ayam yang gelendang ya Allah, mari umatun yuk nyong kurang apa, nyong doke dipangan, awaknya dipangan, ndas sampai ceker dipangan. Nonton beras sajil mereka disamplung potok bedunung. Jadi ayamnya dan sampai lah ya Allah yang remuk gitu. Padahal rawaya beda, orang mungkin nyembelih kucing nyembelih ayam ya, tapi kucing deman ayam kok. Ayam kadang gelendang-gelendang ayo ngomong dewek mana tuh semua. Ya mungkin Bapak Ibu belum pernah mendengar ya ada kucing, ayam, bebek, ngomong belum pernah ya Bu ya. Iya, nyong ya turun tahu udah. Kalau mata sudah tidak berfungsi, telinga sudah tidak berfungsi, hati sudah mati, subhanallah. Kelak nanti kita di hadapan Allah, apa yang akan kita lakukan? Sementara manusia yakin akan adanya kematian. Tapi kenapa banyak manusia yang lupa untuk mencari bekal? Ini yang kadang-kadang jadi sebuah pertanyaan. Kita tahu kita pasti akan mati. Kapan saat, kapan waktunya. Mesti itu sudah otomatis. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al-mautul haq, mati itu ada kewajiban bagi makhluk. Tapi yang jadi pertanyaan, bekal apa yang harus kita persiapkan? Sampai Nabi sendiri mengatakan man dakhala qabra bila zatin fa ka'annama rukibal bahri bil safinatin. Kita tahu persis bahwa kita akan meninggal dunia, kita akan masuk dalam kubur. Tapi seandainya kita tidak membawa bekal yang banyak, sebagaimana kita dilempar ke lautan yang dalam, dibuang di tengah-tengah laut tanpa kapal, tanpa perahu, kita akan menjerit, menangis, mau minta tolong sama siapa. Maka mumpung kita masih diberi umur, mumpung kita masih diberi kesempatan, mumpung kita masih diberi waktu, mari bekerja dengan semangat, silahkan. Tapi ingat, ibadah pun dengan khusus. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'isu abadan wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadan. Bekerja dengan semangat sesuai dengan fungsinya. Bu Guru, Pak Guru, pegawai-pegawai yang lain kita laksanakan sesuai dengan fungsinya.
Ya, soalnya di zaman-zaman saya ini ana sing guru temenan, ana sing guru-gurunan, ana sing gurune guru orang patia dari guru. Lah wis karepen apa sing penting mulang lah bosah pinter mboro ora urusnya kok. Oh iya wis penting mapak terus penting golek bayar. Aduh repot maneh gitu ya. Gua njoke pegawe ke milene ya apa digawe-gawe modele kok repot maneh. Anjoke pegawai, anjoke pegawainya tanggal selawe atau ya piye wis ya karena kurang ikhlas dalam kita mengajar. Mudah-mudahan tidak demikian. Manfaatkan fungsinya masing-masing gitu. Ya. Dengan semangat, tapi ingat ibadahlah dengan khusyuk seakan-akan kita akan mati besok sehingga ada keseimbangan sebagaimana doa kita Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita belajar mensyukuri nikmat. Mohon maaf ini bukan berarti kami mengajari Bapak Ibu, sekedar kita ngaji bareng ini, mohon maaf. Oleh yang namanya rezeki sudah ada ketentuan diberikan oleh Allah. Ini loh rezeki kamu sekian. Ya, jadi kita tidak boleh iri dengan yang lain. Ya, ada orang yang minta kaya tapi Allah istrinya tidak memperbolehkan juga ada, Pak. Oh, boleh nangis-nangis dongan ya Allah. Dari dunia titipan ya Allah. Ini nggak nyurat dititipi ya Allah. Nyumpan belarat bek ya Allah. Jadi orang suki anak totol ya. Ini ditotol-totolnya kena ya Allah. Sanggara nyusuki ya Allah. Dari urip kaya roda kadang dur kadang ngisor dari kanya nangis sorba ya Allah. Apa bani kempes apa seperti dia pengen suki ya Allah. Sing wadon yang buru orang ngamini malah aja ya Allah aja bis nyosor watak kayak aja temenan. Wong gue suki lubar ya Allah aja. Wong larat betitang titik mampu suki aja ya. Ngelonong limu. Masa kok ini bojone nyong ya Allah. Lagi kepimpin dong apa tukaran gitu. Mudah-mudahan ini sudah melebihi dari jam 8. Mohon maaf yang dalam. Mari kita yang sebagaimana yang disampaikan oleh tadi Ustadz mengatakan bahwa kita akan diakhiri dengan doa. Sekali lagi saya mohon maaf yang dalam ini barangkali sekelumit yang kami sampaikan ada hikmah dan harapan kami mudah-mudahan kita bukan sekedar berilmu tapi usahakan dengan pengamal. Ilmu dan amal itu yang paling penting. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan ni'ama yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultani. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal hakim lima sabaq. Nasril haqqil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashiyan wa nas'aluka dinan qiman wa nas'aluka ilman nafi'an wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka lafiyatan min kulli baliyah wa tamamal afiyah wa dawamal afiyah. Amin ya Allah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah ya Rabb, Engkau lah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Engkau lah yang Maha segala-galanya ya Allah. Engkau lah yang bisa membolak-balikan hati manusia ya Allah. Engkau lah yang bisa menggaris manusia ya Allah. Engkau lah yang bisa mengangkat derajat manusia ya Allah. Di Jumat ini kami memohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah. Ampunilah dosa dan kesalahan hamba-Mu ini ya Allah. Amin ya Allah. Dosa kedua orang tua hamba ya Allah. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah, karena hanya ridho-Mu ya Allah yang kami cari. Amin ya Allah. Kepada Engkau ya Allah kami menyembah, kepada Engkau ya Allah kami minta pertolongan. Kami mohon ya Allah, keluarga besar SMA 4 ini ya Allah, baik dari gurunya maupun wali muridnya, walaupun murid-muridnya ya Allah, meskipun murid-muridnya ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh. Amin ya Allah. Ya Allah. Amin. Rezeki yang tak terhinggakan bagi kami ya Allah adalah anak-anak yang soleh dan solehah ya Allah. Amin. Dan berkailah hamba ya Allah, berkailah rezeki hamba ya Allah. Amin. Tempatkan kami, dikumpulkan dengan orang-orang yang soleh ya Allah, orang-orang yang baik ya Allah, dan jadikanlah kami ya Allah hamba-Mu yang selalu bersujud bersimpuh berharap kepada Engkau ya Allah. Kami mohon dan mengharap dengan sangat kepada Engkau ya Allah. Hiasilah hamba-Mu ini ya Allah dengan ketabahan dan kesabaran dalam menghadapi segala macam ujian dan cobaan.
Muliakan dengan iman dan takwa ya Allah. Berilah kesehatan yang semata untuk beribadah kepada Engkau ya Allah. Amin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Terima kasih yang dalam atas perhatiannya dan mohon maaf barangkali banyak kekurangan karena ada peribahasa yang mengatakan orang yang banyak ngomong banyak salahnya dan orang yang banyak salahnya banyak dosanya. Maka saya tidak berani terlalu banyak ngomong, takut nanti akan banyak salah. Hanya itu kami akhiri, wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.